Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini eh, kita akan membahas akuntansi, zakat, infak, dan sodako. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, konsep zakat, infak, sodako itu diatur dalam pernyataan standar akuntansi nomor 19 atau PSAK 109. Jadi di sini diatur tentang masalah akuntansi zakat, infak, dan sodako. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu maknanya secara etimologi ya untuk zakat. Ya. Untuk zakat itu adalah secara etimologi adalah aktivitas memberikan harta tentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dengan jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima. Sementara infak itu sendiri secara teologi adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT. Jadi karena semata-mata kepada Allah SWT. Yang terakhir, sedekah atau sodako secara terminologi adalah sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang benar, yang baik, yang menurut pandangan syariah dan dilakukan oleh karena mengharap pahala Allah SWT atau keridhaan Allah SWT. Oke, jadi bisa kita simpulkan kalau zakat itu memang kewajiban yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat manusia atau umat Muslim, ya, ada ketentuannya ya dari 2,5 dari nilai harta apa aset yang kita punya. Sementara kalau infak, ya dan infak Anda memakan harta Anda ya, karena semata-mata Anda taat pada Allah SWT. Nanti kalau ada permintaan dari masjid atau dari lembaga sosial, maka Anda memberikan infak padanya karena semata-mata karena taat kepada Allah. Yang ketiga, tentu sodako ini tidak ada kewajiban ya, serah secara sukarela, secara ikhlas dari diri Anda ya, memberikan bantuan kepada kaum yang berhak menerima. Oke, yang eh, kita bahas pada pertemuan ini adalah pengertian zakat, infak, sodako, tadi sudah disampaikan. Yang kedua, sumber hukum zakat dan objek zakat. Yang ketiga, muzaki dan mustahik. Yang keempat, orang yang tidak boleh menerima zakat. Yang kelima adalah membahas akuntabilitas zakat yang tentunya diatur dalam PSAK 109. Untuk sumber hukumnya, alasan dasar
Mengapa kita harus berzakat? Yang pertama diatur dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah disampaikan, difirmankan, ambillah zakat dari harta mereka, gunakan membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan keterangan bagi jiwa. Allah mendengar dan mengampuni. Dan Quran berikutnya, Quran surat Ar-Rum nomor 39. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka itu tidak akan bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan dapat kehendak Allah, maka itulah orang-orang yang beribadah pahalanya. Secara sumber hadisnya adalah dari hadis Bukhari. Di sini Abu Hurairah berkata, siapa yang dipandang oleh Allah kekayaan tapi tidak membuka zakatnya, maka pada kiamat nanti dia akan datang seekor ular jantan bentuknya sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas permukaan. Sementara hadis lainnya adalah zakat itu dipungut dari orang kaya di antara mereka dan serahkanlah kepada orang miskin. Yang berikutnya adalah objek zakat. Jadi syarat harta kekayaan yang wajib diberikan zakatnya adalah halal. Jadi halal itu barang yang ada oleh tidak melanggar pantangan ya syariah Islam. Yang kedua, milik penuh. Tentu kalau harta warisan yang diberikan orang tua Anda kepada Anda itu bukan milik kita, jadi tidak disakatkan. Terus berkembang. Jadi dari mungkin Anda punya modal, Anda berusaha, terus modal itu uang itu berkembang bertambah, itulah wajib sebagai zakat. Terus cukup misalnya. Jadi yang keempat ini kalau harganya sudah senilai 85 gram emas setara dengan 85 gram emas, maka Anda wajib mengeluarkan zakat. Yang kelima, cukup haul. Artinya telah memenuhi waktu. Misal dalam zakat mal, haulnya itu 1 tahun, maka ketika harta sudah mencapai nilai 85 gram emas dan sudah berjalan 1 tahun atau 1 tahunnya, maka sudah wajib dikeluarkan zakat. Yang keenam, bebas dari. Misal kita punya harta berupa emas 110 gram, namun kita punya utang separuh dari nilai emas, maka kita tidak wajib zakat. Contoh lainnya harta berupa tabungan. Jadi kita punya tabungan 100 juta, tapi kita punya utang 50 juta, maka kita tidak diwajibkan zakat. Yang ketujuh, lebih dari kebutuhan pokok. Tentunya setelah dikurangi hutang dan masih kurang untuk kebutuhan pokok, maka tidak wajib zakat. Tapi sebaliknya jika sudah dikurangi masih ada kelebihan pokok, maka dianjurkan untuk zakat. Berikutnya ada 8 asnaf atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang menerima zakat dikenal dengan sebutan mustahik. Yang pertama orang fakir. Jadi orang yang tidak punya harta atau hasil usaha kerjanya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tanggungan. Tidak memiliki, artinya di sini tidak memiliki penghasilan sama sekali untuk menghidupkan. Yang kedua orang miskin. Tentunya orang yang miskin ini adalah orang yang punya penghasilan atau hasil usaha namun belum mampu mencukupi kebutuhan sehari. Yang ketiga amil, yaitu pengurus atau pengelola zakat itu sendiri. Orang atau badan yang mengurus zakat kemudian menyalurkan kepada yang berhak. Yang keempat mu'alaf, ya. Ini bagi orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Yang kelima, ya, yang kelima di sini, ya, pertama bisa dibilang orang yang berjuang jalan Allah, misalnya berdakwah agama, ya, yang tentunya mereka berdakwah sampai ke pelosok-pelosok pedalaman dan mereka tidak menjelaskan. Jadi semua pengetahuan tentang agama, tentang Islam diberikan kepada masyarakat yang perlu pencerahan. Dan berikutnya yang ke
dalam musafir. Orang musafir dalam perjalanannya itu kehabisan bekal. Bisa juga ini termasuk mahasiswa ya, atau orang yang dalam perjalanan jauh mengunjungi saudara, tapi ternyata dia kehabisan perbekalan, tidak ada uang sama sekali, dia berhak menerima zakat. Yang ketujuh adalah hamba saya dari pada waktu zaman Rasulullah. Yang kedelapan, gharib, orang yang berhutang atau berhutang dan dia tidak mampu, ini berhak menerima zakat. Akuntansi zakat ya di sini tentu diatur di PSAK 109. Ini akuntansi khusus untuk amil yang menerima dan bayar zakat. Sementara PSAK 101 itu bicara tentang laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, yang keempat laporan arus kas, yang kelima catatan atas laporan bank atau CAL. Nah, akuntansi dana. Ya tentu di sini dibentuk dana sesuai dengan tujuan dan ketentuan masing-masing dana. Jadi, zakat, pak sodako itu masuk dalam akuntansi dana. Konsep akuntansi dalam PSAK 109 itu diatur akuntansi untuk amil yang menerima dan mengenai zakat dan tempat zakat. Ini tidak berlaku untuk perusahaan atau individu yang membayar zakat. Yang ketiga, PSAK 109 tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Tapi bukan kegiatan utama. Misal bank, kegiatan utamanya jasa simpan pinjam. Ya, yang menerima atau menerima zakat dan pekerjaan ini tidak diatur dalam PSAK 100. Akuntansi zakat. Nanti kita akan mempelajari yang pertama penerimaan zakat baik berupa waktunya maupun dalam bentuk barang. Yang kedua penerimaan zakat. Yang ketiga penyaluran zakat. Yang keempat penyaluran zakat melalui lembaga lain. Yang kelima penyaluran zakat kepada anak. Yang keenam penerimaan ujau atau penyaluran zakat. Yang ketujuh beban pembagian zakat. Yang delapan bagaimana cara menyajikannya. Yang delapan bagaimana pemungutan. Yang pertama, penerimaan zakat diakui pada saat penerimaan kas atau aset non kas. Ini diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima dalam atau mungkin nilai wajar apabila zakat itu dilupakan dalam bentuk aset non kas. Contoh misal pada 2022 zakat menerima zakat dari Bapak Tri sampai 5 juta dan tanggal 3 November amil zakat menerima zakat dari PT Jaya Indonesia berupa satu unit kendaraan operasional dengan nilai wajar 6 juta. Jadi bagaimana nilainya? Ya, pada tanggal